Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisyifa Azahra dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan tema jenis-jenis data digital sebagai bagian dari tugas digitalisasi pendidikan. Di dalam video ini saya akan membahas bagaimana teknologi digital telah mengubah sistem pendidikan. Sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis data digital yang ada di sekolah beserta manfaatnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sekolah kini mengelola berbagai data dalam bentuk digital. Namun pertanyaannya adalah apakah data ini sudah dimanfaatkan dengan optimal atau hanya sekedar disimpan? Nah, untuk itu mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita memiliki data administrasi siswa yang mencakup tentang biodata, absensi, nilai akademik, serta rekam jejak disiplin. Manfaat dari data ini yaitu untuk memantau perkembangan siswa secara lebih akurat, memfasilitasi komunikasi dengan orang tua, serta sebagai bahan laporan ke Dinas Pendidikan. Nah, data ini itu sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena data ini itu dapat menjadi evaluasi akademik siswa dan juga dalam pemberian beasiswa dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Terus yang kedua itu ada data guru dan tenaga pendidik, yang mana di dalam data ini itu meliputi riwayat pendidikan, jadwal mengajar, serta evaluasi kinerja guru. Nah, data ini itu penting untuk memastikan distribusi tenaga pengajar yang optimal dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam pengambilan keputusan, data ini digunakan untuk menentukan beban kerja guru, untuk merancang program pelatihan, dan mengelola kesejahteraan tenaga pendidik. Data ketiga adalah data kurikulum dan pembelajaran yang mencakup silabus, RPP, materi ajar digital, dan hasil ujian. Manfaat utamanya adalah untuk memastikan keterpaduan antara kurikulum dan metode pengajaran. Yang keempat, ada data keuangan sekolah. Nah, data keuangan sekolah ini terdiri dari anggaran sekolah, laporan penggunaan dana BOS, dan pembayaran SPP. Dengan digitalisasi, sekolah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Nah, data ini tentunya sangat mendukung pengambilan keputusan terkait prioritas pengeluaran, efisiensi anggaran, dan audit keuangan. Berikutnya adalah data sarana dan prasarana yang mencakup inventaris fasilitas seperti adanya meja, kursi, komputer, dan lainnya. Data ini itu bermanfaat untuk perencanaan, perawatan, dan pengadaan fasilitas yang baru. Selanjutnya, selain data akademik, sekolah juga memiliki data ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah yang berisi tentang organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, serta prestasi siswa. Manfaatnya yaitu untuk mendukung pengembangan minat dan bakat dari siswa. Data ini juga berperan dalam menentukan program ekstrakurikuler yang diminati dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, kita memiliki data keamanan dan kehadiran yang meliputi data absensi biometrik dan rekaman CCTV. Terus, data ini itu bermanfaat untuk meningkatkan keamanan sekolah serta memastikan kehadiran siswa dan tenaga pendidik. Selanjutnya, kita juga ada data kepuasan dan umpan balik, yang mana di dalam
Data kepuasan ini berisi hasil dari survei terhadap siswa, guru, dan orang tua. Data ini penting karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan opini para stakeholder sekolah. Nah, dalam pengambilan keputusan, data ini itu digunakan untuk perbaikan layanan sekolah serta strategi peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah data alumni dan jejak karir yang mencakup tentang lulusan sekolah, informasi pekerjaan mereka, serta keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir, kita ada data media dan publikasi sekolah. Contohnya ya website sekolah, media sosial, dan dokumentasi kegiatan. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan citra sekolah dan mempermudah komunikasi. Meskipun tidak langsung digunakan dalam pengambilan keputusan besar, tapi data media dan publikasi sekolah ini penting dalam membangun transparansi dan branding untuk sekolah tersebut. Nah, dari semua data yang kita bahas, sebagian besar itu memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pengambilan keputusan strategis di sekolah. Seperti contohnya data administrasi siswa, data keuangan, data keamanan, dan akademik itu dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Namun, ada juga data yang saat ini itu hanya sekedar disimpan tanpa dimanfaatkan secara optimal. Contohnya ya media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola data dengan baik agar benar-benar dapat mendukung kemajuan sekolah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya digitalisasi data di sekolah dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.